Kalau musik gua percaya, Iya. udah pasti bagus. Kalau film kan gua tadi ya terserah. Ternyata diterima ya, bagus itu. Ya ternyata tadi ya mereka kayaknya tulus ya. Biasanya yang film gua sebelumnya gak puji soalnya. Jadi di sini kelihatan perbedaannya. Ya terasa perbedaannya waktu premier film gua yang sebelumnya pada senyumnya terpaksa. Kalau ini tadi tulus, wah berarti beneran bagus. Kado ulang tahun yang istimewa berarti. Ya yang penting kan gua tidak sia-sia tidak menyia-nyiakan kepercayaan dari Dendi. Terima kasih loh Den. Perjalanan Star Syndrome ini cukup panjang, ya, dari bisa dibilang mungkin sekitar 3-4 tahun lalu. Sudah jadi waktu itu draft 3, habis itu sempat saya percaya bahwa cerita itu akan menemukan jodohnya dengan cara misterius gitu ya. Soalnya sebetulnya tidak kepikiran awalnya untuk jadi director tadinya, tapi kalau di pemain ada waktu itu. Nah, terus sempat ngobrol, saya sempat seperti yang udah dibilang Soleh juga, saya sempat approach director BD, terus BD merasa passionnya di musik nggak ada ya lihat, merasa terlalu bagus gitu kan. Habis itu diskusi sama BD, gimana kalau Soleh ya? Nah terus gue telepon Soleh. Gue narasiin ceritanya by phone, terus Soleh, gue mau dan gue suka. Terus tapi untuk beberapa hal kita perlu diskusi dulu. Soleh baca detail script, di situ dalam perjalanannya Ernest juga baca, Ernest suka, di situ kita sepakat kita rombak ulang agar benar-benar bisa merepresentasikan apa yang terjadi di industri. Jadi untuk beberapa hal saya banyak samanya sama Soleh, misalnya kayak adegannya harus live. Habis itu dialog-dialog itu tuh benar-benar situasi yang terjadi di industri gitu. Dan mudah-mudahan bisa beresonansi sama orang-orang yang bukan musisi aja, tapi dalam setiap profesi kan pasti ada puncak, habis itu turunan gitu kan. Nah ini kan Jayadi ini cerita tentang dia udah pernah di puncak, habis itu turun. Nah ini menghadapi turunan itu seperti apa sih? Dan gua merasa sejauh ini tuh blessing, diberkahi banyak hal, mulai dari adanya Soleh, abis itu ada Ernest. Kalau Gilang memang udah dari awal diskusi ininya ya filmnya. Abis itu Kezia, Isa, Mimi, Mika Jamil, Tora sama Tanta. Dan belum tentu ini bisa diulang misalnya. Kan film itu misterius ya, maksudnya package yang ada di film itu belum tentu kita bisa ulang. Dan syukurnya sampai di penonton tadi, mungkin saya sama Soleh udah puluhan kali nontonnya ya. Udah dekat banget sama ceritanya, sampai udah bias gitu, ini lucu nggak ya, haru nggak ya. Nah ternyata tadi pas merasakan langsung ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu benar-benar tulus ya. Mudah-mudahan tulus sampainya, dan mudah-mudahan bisa sampai ke masyarakat yang lebih luas. Kita bisa menjadi alternatif tontonan yang disenangi oleh masyarakat seluruh Indonesia. Enggak, sebetulnya kalau tantangan teknis enggak sulit ya. Selama kan dari awal gue bilang sama Den, tapi ini budget agak mahal nih. Karena kan live music dan harus benar-benar broadcast aman buat broadcast. Terus gue bilang, Den, ini kita cari sound engineer yang khusus buat manggung dan jangan di-cut budget dia. Gue bilang sama si Gita namanya, dia sound engineer-nya Noah. Gue bilang, Git, lu cari sound yang alat dan spek yang terbaik buat kepentingan broadcast, dan lu kayak layaknya mau manggung kedengaran enak aja. Udah nggak usah mikirin budget, itu biar Dendi yang mikirin. Tapi dari awal karena itu kenapa gua tertarik, karena gua merasakan kecintaan Dendi terhadap musik juga sama dengan gua. Jadi ini produser film tapi cinta musik juga. Gua suka, kan tidak seperti yang gua bilang tadi di awal, tidak semua atau tidak banyak produser film yang punya kecintaan yang besar terhadap musik atau berani bikin film bertema musik, sedikit sekali. Gue bisa bilang ya, Dan, udah ada Dendi, terus dia mau mewujudkan idealisme gue soal adegan musik tadi, dan akhirnya klop. Makanya dari awal gue bilang, Den, tapi gue pengen rombak ceritanya ya, sama gue pengen ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya gue mau ngedirect film ini. Dan ternyata Dendi menyetujui itu karena sama-sama satu visi juga soal musik, karena Dendi juga kan anak band dan
produser musik, dan itulah karena dari awal gue udah klop sama Dendi, jadinya ya jalan aja. Kesananya nggak berat kok, kan gue memilih yang tadi kan lu tanya soal teknis ya. Ya. Karena pemain-pemainnya beneran pemain musik, jadi nggak susah, tinggal gue bilang aja, gue kalau ngulik lagu ini dong simpang siur. Nanti adegan manggungnya beneran ya udah mereka latihan berapa kali doang langsung jadi. Terus yang tadi Irama Pantai Selatan yang adegan di kafe, Ya. biasanya mereka main musik-musik pantai gitu yang lebih slow. Terus dia bilang ini kali ini udah jadi band kafe ya, tolong diulik ini latihan. Jadi Nggak repot sebetulnya, karena yang gue ajak memang musisi-musisi beneran, jadi nggak ada kesulitan. Gue merasa walaupun ini jadi salah satu, sebenarnya kan setiap kita mulai start tuh pasti akan ada finishnya ya. ya. Walaupun sekarang kayaknya ini start baru lagi gitu loh, ini belum finish. Tapi gue pribadi merasakan kepuasan sendiri karena jujur ini kedua kalinya gue nonton, baru 2 kali, sementara yang lain udah nonton berkali-kali. Dan gue benar-benar ingin melihat bagaimana reaksi daripada penonton tadi di setiap scene-nya. Dan alhamdulillah reaksi-reaksi mereka itu sesuai dengan harapan gue. Ya. Jadi kalau ditanya harapan gue ke depannya, gue sih udah pasrah sama yang Maha Kuasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Mungkin dari setiap perjalanan manusia gitu ya, apapun profesinya, saya rasa akan mengalami hal yang sama dengan perjalanan Jay gitu. Nah mudah-mudahan itu yang sampai sih. Ya. Maksudnya nggak akan selamanya kita di atas. Terus tidak banyak yang bisa untuk adapt dengan situasi yang baru, baik itu company, baik itu individu, baik itu family atau apapun gitu. Nah, tapi kita capture, kita sampaikan melalui karakter-karakter yang ada di sini. Gitu. Kita sampaikan melalui Star Syndrome gitu. Dan dari draft 1 itu jujur saya pencapaian baik Cass, Soleh as a director itu jauh di atas apa yang saya bayangkan gitu. Jadi dari draft 1 editing pun saya udah bilang Soleh, gue suka banget Leh. Yes. Itu durasi masih panjang ya, masih 3 jam, masih banyak dragging. Cuman kita kebayang bahwa ya ini kita bisa, maksudnya apa yang mau kita sampaikan itu tercermin di adegan-adegan yang dibawakan oleh para cast, Ya. terus tercapture dengan baik, terus Soleh juga punya visi dan statement yang kuat gitu. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih banyak ke Soleh dan semua cast yang ada. Aduh, it means so much. Gue appreciate banget semua orang yang enjoy. Mudah-mudahan bilang sukanya bukan di premiere aja terus di Twitter beda ya. Mudah-mudahan beneran suka. Cuman tadi nonton lagi yang kedua kalinya lagi, tetap terharu karena gue tuh tahu banget proses syutingnya yang sangat fun dan enjoyable, dan ternyata terdeliver lah di film ini. Pertama kali dikasih tahu ini tentang musik itu lumayan agak pressure ya, karena gue adalah beberapa pengalaman di musik seperti musikal gitu, cuman gak banyak gitu, apalagi ini didampingin sama banyak banget senior-senior di musik di film ini gitu. Jadi pertama pressure, cuman karena pressure itu jadi aku preparationnya lumayan banyak karena si pressure itu gitu. Aku berterima kasih banget sih sama semuanya, sama Mahakarya, sama Kang Soleh udah mempercayai Nur ke aku, tapi mau berterima kasih juga sama Gilang Dirga yang udah jadi co-star yang sangat amat baik, sangat amat suportif. Kalau nggak ada Gilang, nggak akan ada Nur Aini. Iya, itu karena kamu harapkan Gilang. Kata-kata itu karena kamu harapkan. Itu nggak pernah keluar loh ya. Aku senang banget bisa dikasih kepercayaan untuk jadi pemain yang minim ekspresi di sini. Karena enak aja gitu mainnya, maksudnya. Datar banget. Iya, nggak harus banyak-banyak usaha untuk memberikan ekspresi gitu. Makasih banyak buat Kang Soleh. Ya. Tapi itu nggak mudah loh. Iya, justru itu. Makanya kalau diperankan sama aktor yang kurang bagus, itu ekspresi datarnya jadi kayak nggak bisa acting. Nah, Kalau sama Tisa Biani, ekspresi datarnya belinya meyakinkan. Itu tidak sedia. Tidak semua aktor bisa begitu Tisa. Jadi jangan merasa itu. Tisa Biani. Keren ya? Terima kasih Kang Soleh. Itu salah satu tantangan terberat sih buat aku, karena aku pikir kita yang namanya film musikal yang aku tahu kan biasanya kita lip sync lah gitu, nanti paling diedit-edit di apa namanya di dubbing segala macam. Tapi ini kalau boleh jujur, aku di situ main gitarnya benar-benar asli karena sutradaranya itu juga bukan lumayan lagi, mungkin tahu musik banget. Jadi ada satu kejadian aku tuh salah chord, inget banget tuh. Terus kalau soalnya itu langsung cut itu chordnya salah.
Nggak tahu, masih kita apa enggak? Ingat nggak sih? Ingat nggak? Ingat nggak? Ingat nggak? Ingat aja. Kalau dia salah terus diulang lagi. Ya sebegitu detail ya karena dijagain banget ya Iya, dari sisi jadi musiknya. di tag-nya tuh full, Nah. full selagu. Nah. Kalau nggak salah di adegan kamar tadi full selagu, tapi pas ditayangin cuma berapa detik tuh paling. Chemistry yang dibuild berdua. Workshop sih pertama kali kita pas reading tuh udah langsung latihan selagu lagu Hey Kamu tadi. Walaupun kita kan sebelumnya mungkin belum pernah project bareng, Ya. bahkan band juga belum pernah, dimana yang katanya kalau mau ngeband tuh chemistry-nya harus ada. Jadi itu tantangan terbesar sih buat aku. Gak tahu kalau Meisha. Thank you juga Om Soleh bolehin aku jadi tukang las di sini ya. Thank you. Yang pasti apa ya? Kayak yang lain juga pas pertama di film ini tuh aku seneng banget karena memang aku cinta banget sama musik. Jadi ini juga jadi pengalaman yang baru dan super apa ya? Menyenangkan banget lah buat aku. Apalagi di sini juga genre musiknya tuh agak beda sama yang biasanya aku nyanyiin. Jadi ini jadi apa ya? Pelajaran dan sebuah tempat buat explore lebih banyak genre musik gitu lah. Terus seru ya bareng sama Anissa ngulik-ngulik musiknya. Seru banget ya. Dan pas workshop itu sebelum recording kita workshop dulu bareng Kanisa, bareng Batman juga, bareng Om Soleh juga, dan kita bahkan pas di workshop itu kita masih nentuin tuh siapa yang main keyboard, siapa yang main gitar. Pas di workshop tuh masih ditentuin. Pokoknya seru banget. Gue mau jelasin ini project yang spesial banget buat gue karena 2009 itu pertama kali gue masuk ke dunia entertainment dan itu bersama Gilang Dirga, which is berapa tuh? 14 tahun yang lalu. Iya. Gilang masih 1 kuintal lebih kurus. 1 kuintal. Dan sekarang 14 tahun kemudian dia jadi mayor ya? Iya, kata-kata Oke, terus nah jadi gue ini spesial banget buat gue karena ini film pertama gue mulu Ilang ya. Ya ini pertama ya. 14 tahun kita berkarya akhirnya satu karena sebelumnya kita di musikal bareng kan. Iya di musikal, di teater musikal bareng. Dia akhirnya ke TV dan lebih kaya daripada saya. Saya memilih lebih idealis ke film. Karena dia bisa seperti mati lampu tadi. Iya itu dia. Oke. Ini spesial banget juga karena gue bisa bekerja sama Kang Soleh. Kang Soleh itu salah satu gue idola banget dia. Iya. Enggak, maksudnya karena dia itu sebelum dia jadi komedian dia kritikus musik gitu. Yes. Jadi dia tahu seluk-beluknya. Jadi untuk dia ngedirect ini gue dengerin banget, apalagi tentang manajer dan segala macam. Gue nggak tahu paham, tapi dia udah tahu seluk-beluknya karena dia udah emang di dunia itu. Jadi untuk gue gampang banget untuk berdiskusi sama Kang Soleh. Jadi gue percaya itu sama dia dan dia masukan yang lebih gampang buat gue. Gue juga terima kasih sama sinematografer kita, Bang Fahmi, ya, Bang Faisal. Iya, karena di situ gue terlihat tidak pendek-pendek banget saat gue di antara Gilang Dirga dan Tora Sudiro. Kalian tahu sendiri mereka berdua tinggi sekali. Saya tahu itu bahaya banget di saat gue bertiga kayak ini menangin dagunya Gilang atau jidatnya Tanta ya gitu kan. Itu framingnya susah banget loh. Gitu. Jadi gue terima kasih banget sama Bang Fahmi untuk bisa melihat angle gue yang lebih bagus lagi. Jadi tidak terlihat konten-konten amat. Untuk karakter Mas Dora sendiri pun punya pencapaian sendiri loh di akhir tadi ada hal. Ada. Iya. Dan itu real ya, Leh. Itu ternyata real. Itu real ya, CGI itu. Gua udah minta, Leh di CGI aja Leh daripada itu susah banget ternyata. Suruh niup gitu atasnya kipas angin, suruh niup gitu di luar gitu kan. Susah banget bikin bulutan itu, cuman ternyata gue berhasil ya Leh. Makanya responnya kaget bener. Gitu kan? Tulus responnya. Gak ada aku tuh. Ya, saya juga mau terima kasih banyak banget buat Pak Deddy sama Soleh karena ini kayaknya baru saya dapat film ini nih yang saya baca skrip sekali udah hafal. Dialognya minim soalnya. Dialognya minim dan juga saya makasih juga Mama Karya udah percaya sama Soleh karena diprediksi nggak ada yang percaya sama dia. Satu-satu yang percaya berarti Mas Deddy. Saya aja, aduh kenapa Soleh sih? Kenapa nggak cari yang lain gitu? Tapi ternyata Soleh bisa mengaplikasikan sih keinginan semua orang di sini.
Kenapa? Kalau udah tua gini lewat jam 9 udah ngantuk. Benar-benar kunci yang penting juga di sini, peran kunci juga kan. Oh, iya, yang iya. utama merekam suaranya Nur kan dari Dudi juga. Ya betul. Iya. Dan karakter saya di situ juga, saya bukan mengada-ngada karakter itu ya, itu karakter saya tuh ngikutin Denny Casmala sebetulnya. Dia kalau rekaman tuh suka gini-gini, Oh. gayanya tuh gitu-gitu. Nah saya emang ngeliatin dia tuh waktu itu ngarep jadi vokalis juga, cuman dia nggak mengakuinya. Saya ngikutin dia caranya gitu. Oh. Iya. Jangan lupa saksikan Hello Ghost masih di sini. Salah. Kayaknya minggu depan nanti. Emang dibebanin kayak gini deh ya dari tadi ya. Pak Dadang. Oh iya. Iya. Pak Dadang. Cuma oh-nya doang gua. Pastinya terima kasih buat Makarya juga, buat Mas Dendi, terima kasih buat Kang Soleh, terima kasih buat Gilang Dirga, buat semuanya lah. Terima kasih karena ini adalah film gua yang sama seperti Bang Tora, ketika baca langsung hafal karena memang tidak ada dialognya. Saya memang dipasang di sini untuk komedi background. Sekali ngedip hilang saya. Jadi memang harus diperhatiin secara oh iya bener ada ya gitu. Karena kalau pas lagi syutingnya alhamdulillah take-nya sampai 3 deh kalau nggak salah ya. Tapi pas tadi cuma 2 detik saya lihat cepet. Alhamdulillah kalau misalnya dikumpulin itu scene saya tuh ada 80. 80 apa? 80 scene. Nah, Tapi munculnya 3. Tidak apa-apa. Namanya juga usaha. Kita harus berusaha dulu aja. Tapi kerja sama Kang Soleh kadang-kadang suka kayak gitu, suka tiba-tiba banyaknya juga sebenarnya tadi berat gua itu muncul terus nggak ngapa-ngapain, itu emang disuruh Kang Soleh. Ada beberapa scene-scene yang lu masuk aja, nanti lu ngapain di sana terserah. Terserah pokoknya, lu masuk aja lah gitu. Alhamdulillah dengan seperti itu ternyata memang tidak tayang juga. Yang di taman betul, yang mainin sapu betul. Ada dikit. Ada. dikit, Itu cuma dapat dari master. Begitu tuh shot hilang saya. Masternya aja nggak ada. Nah, tapi seru sih ngobrol main sama mereka juga ya, pastinya jadi pengalaman baru aja buat gue juga. Makanya itu terima kasih sekali tadi juga nonton, gokil luar biasa teman-teman ini, actingnya luar biasa sekali, membuat nangis 2 kali saudara-saudara, keren. Saya bangga sekali bisa gabung sama mereka. Bangun chemistry sama Gilang tuh sangat gampang karena dia itu orang yang sangat welcoming, a very great co-star. Tuh, gue tuh muji-muji cuma di preskon ini doang loh. Mendingan lo ini deh menghargai. Nah, gue barusan nanya kalau kita dipuji itu kita harus gimana reaksinya? Hah? Iya. Biar nggak start sini. Terus kayak. Iya, tapi gitu sih maksudnya bangun chemistry sama Gilang itu sangat gampang dan ngedalamin karakter Nur juga gak sesusah itu karena situasi dan kondisi lokasi syuting, workshopnya itu tuh semua orang tuh sangat membantu banget gitu. Kalau untuk pendalaman karakter sendiri, gue tuh kan suka banget sama Shah Rukh Khan ya. Ada di film Om Shanti Om, Shah Rukh Khan itu dia berperan sebagai artis baru. Nah disitulah gue coba mengambil beberapa angle yang menurut gue pas untuk dibawain ke film Star Syndrome ini. Kemudian tadi Khusus gitar. Berat badan ya? Iya, berat dulu badan, ya? dia Kalau berat badan tuh alhamdulillah turun tuh hampir 20 kilo, 19, berapa gitu. Tapi bisa dilihat dari video klipnya tadi. Jadi kan kalau yang pas di kasur tuh bisa dilihat tuh pas gue lagi tidur kan ini bukan double lagi kayaknya ya. Udah kayak musuhnya ini Stephen Chow di Kung Fu Hustle. Kalau pas lagi berubah jadi kodok. Nah itu gue turun sampai hampir 20 kilo untuk syuting yang video klip yang bisa dilihat di YouTube tadi, Simpang Siur. Kemudian untuk gitarnya sendiri, kebetulan kan di Mahakarya itu banyak yang jago juga main gitar. Salah satunya Koko Meyer. Ada Koko di sini? Koko Meyer. Ini tadi vokalis. Oh, itu vokalis tuh. Vokalis. Ya, vokalis yang ada di kafe tadi. Itu asli suara dia emang begitu. Nah, Muka dia juga. muka dia juga asli begitu ya. Namanya Koko Muhyiddin. Panggilannya. Jayadi juga dia lah. Jayadi juga dia, Star Syndrome juga. Musisi gagal juga. Musisi gagal dia itu dari Tidore. Ya, terus dia yang ngajarin gitar, metiknya seperti apa. Alhamdulillah benar, Kang Soleh puas, produser puas, jadi gue juga happy.
Saya pengennya jadi director yang bikin film yang tema musiknya kuat. Apapun itu apa genre filmnya, saya pengennya buat di unsur musiknya gitu, karena sik-sik musik aku suka. Tadi media belum Ya, datang. pokoknya Tadi media belum datang. saya pengen itu, kalaupun nanti dapat proyek lagi, saya pengen bikin film yang unsur musiknya kuat itu, entah itu musikal, entah itu film bertema musik, pokoknya saya pengennya gitu, apa filmnya yang unsur musiknya kuat. Cuma kan, ya kalau ini laku mungkin ada tawaran lagi. Ya, amin. Ya, amin aja. Iya. Ya intinya seperti itu. Kalaupun ada proyek lagi, saya mau bikin film yang semuanya selalu ada musiknya. Saya pengen jadi itulah apa signature saya, karena kan saya dari dulu juga kerja di media, selalu ada unsur musik, kerja di depan layar pengen ada unsur musik, belakang layar ada unsur musik, pokoknya soal musik aja. Terus gua pas lagi kuliah itu ada kesempatan buat balik ke Jakarta dan nganterin temen gua, sahabat gua si Rako Brigato yang sutradara, dia lagi rekaman. Nah, rekamannya jam 3 pagi. Jam 3 pagi gua udah exciting nih. Gua bakalan ketemu sama sound engineer yang cita-cita gua, yang gua pengen kerjain ntar di future gua. Begitu masuk, sound engineer-nya tuh gondrong belakang, terus kumisan, pakai jaket kulit, rokok sambil batuk-batuk. Ayo mulai yuk, ayo, take one. Gitu sampai habis. Gue dari situ anjing, gue nggak pengen jadi kayak dia. Gue nyesel, gue ikut bapak gue aja dia kerja asuransi. Ya, makanya saya pilih Tora, kan Ria udah pernah punya pengalaman langsung jadi sound engineer. Tadinya mau batuk-batuk, tapi kan sponsor. Sponsornya iya. Jangan sampai batuk-batuk, jadi udahlah Tor, nggak usah batuk-batuk, nanti nggak enak sama sponsor. Tapi pencapaian tertinggi lo di sini Leh adalah bisa mengajak Vincent untuk syuting film sih. Iya. Itu luar biasa sih, patut diacungkan jempol. Jempol. Ya intinya kayak gitu. Memang kalau casting awalnya itu tadi bukan hanya film, tapi harus ada unsur musiknya. Dan Keza terbukti kan dia selain aktingnya bagus, nyanyinya juga oke. Dan itu casting terlama nih. Casting terlama Itu ya? casting terlama yang pernah gue castingin. Berapa lama? Ada 3 jam. 3 jam. Masuk Ya. siang, masuk tempat castingnya siang. Keluarnya udah nggak ada matahari. Gue inget banget sampai ngomong ke manajer gue, Ayah, gila ini lama banget, gue sampai sakit kepala. Disuruh nyanyi 1 lagu, 1 lagi coba lagu yang lain, 2 lagu, coba lagu yang ini 3 lagu. Oke, coba sekarang nangisnya gimana? Aduh itu banyak banget, tapi keluar dari situ gue bilang, wah gila ini sutradara bakal detail banget sih. Gitu. Ya karena gua mau memastikan dia benar bisa nyanyi selagu apa bagus beneran di satu lagu atau bagus di lagu-lagu lain kan. Kan kalau Indonesian Idol baru nyanyi terus jelek gitu kan. Gua kan memang gua uji berkali-kali. Nah, tadi bagus loh, coba kasih lagu lain. Oh lagu ini bagus, coba gua suruh nyanyi lagu lain lagi. Oh berarti kalau udah berjam-jam dan nyanyi lagu-lagu beda berarti masih tetap bagus, berarti oke. Ya mudah-mudahan apa yang kita rasakan di ruangan ini bisa sampai ke seluruh penjuru tanah air. Amin. Mudah-mudahan industri musik dan film maju ke arah yang lebih baik. Terus harapannya setelah film ini kita bisa membuat film yang lebih baik lagi. Amin. Dan bisa menghibur dan menginspirasi. Itu aja dari saya. Siap. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas Dandi. Kang Soleh, kasih statementnya. Ya harapan saya semoga yang menonton bisa terhibur, itu aja. Maksudnya di antara sekian banyak alternatif pilihan film yang tayang di bulan ini di bioskop, semoga Star Syndrome jadi salah satu pilihan yang bisa menghibur para penonton film di Indonesia. Siap, Kang Soleh, tepuk tangan dong buat Kang Soleh. Pemain diwakilkan oleh Gilang Dirga, silakan. Nontonlah Hello Ghost. Tontonlah Star Syndrome buat teman-teman yang ada di sini sekali lagi. Bungkus. Jadi benar apa yang dikatakan tadi oleh Dendi dan juga Kang Soleh bahwa tugas kita membuat film sampai tayang di bioskop sudah selesai. Sekarang kita minta tolong juga sama teman-teman wartawan yang ada di sini untuk menyebarkan berita baik ini kepada penonton yang ada di seluruh Indonesia. Karena jujur sebenarnya kapan lagi film Indonesia bisa bangkit seperti Amerika dengan Hollywoodnya, India dengan Bollywoodnya, atau Korea dengan Korean Wave-nya.
kita harus berjaya di negeri sendiri. Semua kita lakukan demi film Indonesia. Terima kasih. Silakan teman-teman media dan juga penonton. Itu ada krunya, nggak usah ikutan. Mas Dora, Tanta nggak usah ikutan. Itu ada itu ada yang nolongin ada. Coba gantinya jangan ke bawah, karakternya apa sekarang? Silakan. Oke, silakan boleh satu baris. Hilang silakan. Yuk, foto dulu. Silakan teman-teman. Silakan di tengah nih ya. Tengah bawah dulu ntar atas bagian di sini. Tengah bawah. Oke, lihat tengah bawah. Iya, tengah. Baik. Tengah cukup. Ya, atas ya. Boleh silakan teman-teman di atas. Ke atas. Oke, kanan dikit nih, boleh ada serong kanan sedikit. Aduh, udah nggak berani serong saya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk para guest.